Ya, pemirsa, saatnya kami juga akan ajak Anda untuk melihat situasi demonstrasi masyarakat sipil, tepatnya unjuk rasa gabungan masyarakat sipil yang menolak Undang-Undang TNI di Surabaya yang berlangsung ricuh. Dan ini adalah suasana terkini yang dapat Anda saksikan di layar kaca. Para pengunjuk rasa terus menerobos pagar berduri dan juga terdapat aparat keamanan yang juga terus berjaga di lokasi ini, namun kericuhan belum dapat dihentikan. Dan kita akan mencoba untuk bergabung bersama rekan kami, ada Mahmud Fauzi, untuk memantau bagaimana situasi di sana. Mahmud Fauzi, selamat sore. Mahmud Fauzi. Ya, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan rekan kami Mahmud Fauzi, dan juga gambar yang ada di hadapan Anda. Mohon maaf ada kendala teknis pemirsa, namun dari audio yang dapat kita dengarkan bersama bahwa aksi unjuk rasa gabungan masyarakat sipil tolak Undang-Undang TNI di Surabaya masih berlangsung saat ini, dan kita akan kembali menyapa Mahmud Fauzi di sana. Mahmud Fauzi. Baik, Johanna. Ya, Mahmud Fauzi, boleh digambarkan seperti apa situasi terkini di sana saat ini? Baik, Johanna, saat ini tepatnya di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini sedang terjadi kerusuhan antara mahasiswa ataupun masyarakat sipil Surabaya yang sedang melakukan demonstrasi menolak RUU TNI, sedang bentrok dengan aparat keamanan yang ada di dalam Gedung Negara Gerahadi. Demonstrasi ini tadinya mulai berjalan pada pukul 14.00. Awalnya demonstrasi ini berjalan kondusif. 15 menit lalu, tiba-tiba masa aksi langsung menyerang petugas kepolisian dengan batu, bahkan ada beberapa kali bom molotov yang dilemparkan kepada kepolisian. Saya tadi juga sempat melihat beberapa petugas kepolisian terkena lemparan bom molotov dari masa aksi. Selain itu, beberapa kali bunyi petasan dengan berbagai ukuran juga terus terdengar di depan area Gedung Negara Gerahadi. Saat ini, aksi massa ataupun kericuan yang berada di depan Gedung Negara Gerahadi masih terus berlangsung. Belum ada tindakan represif dari Pak Kepolisian. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bertahan di area gerbang Gedung Negara Gerahadi. Yana. Ya, sebenarnya siapa saja massa pendemo yang ada di lokasi dan mereka datang dari mana saja, Mahmud? Jika kita merujuk pada rilis yang disampaikan oleh teman-teman massa aksi, mereka menyebut mereka adalah gabungan masyarakat sipil Kota Surabaya. Namun jika kita bisa amati satu persatu massa aksi, kemungkinan besar mereka berasal dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat seperti komunitas-komunitas yang ada di Kota Surabaya. Saat ini masa aksi masih terus. Sebanyak apa sebenarnya masa yang datang ke situ kalau dari pantauan Anda, mengingat bahwa aparat nampaknya tidak cukup kuat begitu menghalau masa yang terus merangsek masuk. Sebanyak apa mereka? Masa aksi ini berdatangan secara bergiliran di Gedung Negara Gerahadi sejak pukul 14.00 lalu. Diawali sekitar kedatangan 300 masa aksi dari elemen mahasiswa, kemudian berduyun-duyun berdatangan masa-masa aksi lainnya yang tidak menggunakan atribut apapun, sehingga kita kesulitan untuk mengidentifikasi sebenarnya masa aksi ini berasal dari mana. Namun yang bisa kita pastikan saat ini, beberapa bom molotov sudah dilemparkan ke arah pihak kepolisian, batu dan juga petasan terus dilemparkan. Saat ini pagar berduri juga sudah bisa dikatakan tidak berfungsi karena sudah di dalam penguasaan masa aksi. Nah, saat ini tinggal berhadapan saja antara masa aksi dengan pihak kepolisian yang terbatas dengan barikade seperti ini. Gimana?
dengan pihak aparat kepolisian, apakah sudah datang aparat gabungan tambahan atau seperti apa? Mengingat jumlah massa nampaknya terus lebih banyak dan mereka juga lebih agresif begitu ya? Sebenarnya jika kita menghitung petugas kepolisian, saya kira jumlahnya cukup memadai karena beberapa dua Kapolres dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak tadi juga terlihat, beberapa Dirtim Sum kita juga melihat di sini. Jadi secara personel kekuatan, saya kira jumlah personel sangat cukup. Cuma saya tidak tahu kenapa pihak kepolisian memilih untuk bertahan, tidak memukul mahasiswa. Ya, kita masih bergabung bersama rekan kami Mahmud Fauzi yang saat ini berada di depan gedung Negara Gerahadi di mana terdapat aksi unjuk rasa gabungan masyarakat sipil dan mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI di Surabaya yang saat ini berlangsung ricuh. Nah, Mahmud Fauzi, apa sebenarnya tuntutan dari para demonstran ini? Dari rilis yang kita terima, ada sekitar 5 poin utama tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Intinya adalah mereka menolak ataupun meminta Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI dicabut dan oleh pemerintah dan juga anggota DPR RI. Selain itu, massa aksi juga meminta keterlibatan TNI ataupun militer di kalangan jabatan-jabatan sipil dan juga meminta untuk mengembalikan supremasi sipil kepada masyarakat. Nah, Mahmud, tadi ketika massa berunjuk rasa begitu di awal pukul 14 siang, sebenarnya apa yang menjadi pemicu kenapa terjadi kericuhan? Apakah ada tuntutan yang tidak dipenuhi atau seperti apa? Apa pemicu utamanya? Sebenarnya bisa dibilang tidak ada pemicu yang menyebabkan tiba-tiba terjadi chaos saat ini. Tadi ketika sejak pukul 2 siang, massa aksi terlihat melakukan orasi dan juga aksi teatrikal. Ketika pukul 15.00, tiba-tiba massa aksi berpindah ke tepat di depan gerbang Gedung Negara Gerahadi dan tiba-tiba terjadi lemparan, baik itu lemparan dari botol aqua, batu dan juga lemparan petasan. Yang paling parah terjadi tadi saya sempat melihat sekitar 4 atau 5 kali lemparan bom molotov yang tepat mengenai beberapa polisi yang sedang berjaga. Yana. Ya, maksud Anda lemparan batu dan bom molotov itu berasal dari massa itu sendiri yang tadi tiba-tiba mereka chaos begitu ya? Benar sekali, Jona. Tiba-tiba saja terjadi lemparan kepada pihak kepolisian dan itu diikuti oleh lemparan-lemparan massa aksi lainnya. Sehingga terjadi chaos seperti ini. Namun hingga saat ini petugas keamanan terlihat bertahan saja, tidak memukul balik massa aksi. Lalu bagaimana dengan situasi terkini di sana yang dapat Anda lihat sebenarnya massa ini terkonsentrasi di bagian mana? Jadi bisa dipastikan sejak pukul 14.00 jalan utama di depan Gedung Negara Gerahadi ini sudah ditutup total oleh massa sehingga seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sudah tidak bisa melewati jalan ini. Jalan ini bisa dikatakan otomatis sudah dikuasai massa aksi sejak pukul 14.00 dan massa aksi baru memanas sekitar 15-20 menit lalu. Yana. Mahmud, ini kan demonstrasi ya untuk menolak Undang-Undang TNI. Kenapa massa ini menolak, maksud kami memilih menggelar aksinya di depan Gedung Negara Gerahadi? Kenapa pilihannya di lokasi ini? Saya tadi juga sempat menanyakan kepada beberapa massa aksi yang melakukan orasi. Mungkin ini adalah kesepakatan di antara teman-teman massa aksi untuk memilih lokasi di Gedung Negara Gerahadi. Saya juga tidak tahu pasti kenapa lokasi Gedung Negara Gerahadi yang dipilih. Sebenarnya biasanya massa aksi seperti ini biasa dilakukan di depan Gedung DPRD Jatim ataupun di depan Gedung Negara Gerahadi. Namun saat ini massa aksi memilih melakukan aksinya di depan Gedung Negara Gerahadi.
Mahmud, kalau lokasi Anda sekarang berada tepatnya di mana? Saya tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Negara Gerahadi. Yana. Apakah Anda sudah sempat bertemu mungkin salah satu dari aparat terkait, entah itu dari pihak kepolisian atau mungkin aparat TNI yang mungkin ada di situ yang berusaha mengamankan? Apakah sudah ada konfirmasi respon dari mereka? Tandain aja! Gak malu kayak gitu! Saya tadi sempat berbincang dengan beberapa pejabat kepolisian yang kebetulan sedang melakukan aksi pengamanan. Ada beberapa pejabat. Saya tadi sempat bertanya terkait berapa jumlah massa yang izin kegiatan ini. Pejabat tersebut mengatakan pada aksi ini izin yang mereka sampaikan hanya 100 massa aksi. Terkait untuk petugas keamanan yang bertugas pada hari ini adalah petugas gabungan dari Polres Tabes Kota Surabaya dan juga dari Brimob Polda Jawa Timur. Tidak ada keterlibatan petugas dari TNI. Ini juga saya lihat di area Gedung Negara Gerahadi tidak terlihat satupun petugas dari TNI. Ya Mahmud, masa yang ada di depan kamera ini, tepatnya di sebelah kanan saya ya, begitu di sebelah kanan Anda, itu masa yang sudah ada sejak tadi siang atau ini masa yang baru datang dari pantauan Anda? Jadi jika kita urut lebih jauh, masa aksi ini mulai bergantian datang sini berganti sejak pukul 14.00 dan terus berdatangan hingga pukul 16 tadi. Masa ini tidak menyebut mereka dari aliansi mana dan juga tidak memakai atribut apapun, sehingga kita agak kesulitan untuk mengidentifikasi masa aksi ini dari mana. Namun ada beberapa postingan baik itu di media sosial atau di media-media lainnya bahwa masa aksi ini salah satunya datang dari kalangan mahasiswa. Namun dalam postingan tersebut mahasiswa dianjurkan untuk melepas seluruh atributnya sehingga tidak bisa diidentifikasi kalau aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa. Yohana. Baik, Mahmud, terima kasih untuk update informasinya. Nanti kami akan tunggu seperti apa kondisi situasi di sana. Terima kasih Mahmud sudah melaporkan langsung dari depan Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa Breaking News Metro TV, sekian dulu. Sesaat lagi Metro hari ini akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.